Sahabat EKB yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026 ditulis oleh Pendeta Nathanael Setiadi, Sekretaris Umum BPM-SW GKI SW Jawa Barat dengan judul Kasih Karunia yang Tak Pernah Habis, yang dilandaskan pada Efesus 2 ayat 1-7. Dan nas yang menjadi pusat perenungan kita adalah Efesus 2 ayat 7. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini, hari yang baru, kami bersama-sama bersatu hati mau membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kiranya bimbing dan sertai kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Efesus 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sahabat, Bella terjatuh dari perahu saat sedang berwisata di Tanjung Uban. Pemandu wisata segera terjun ke air dan menariknya kembali ke atas perahu. Setelah Bella berhasil diselamatkan, ia dan keluarganya diajak mampir ke rumah pemandu wisata tersebut. Di sana Bella diberi pakaian ganti dan makanan. Pemandu yang menyelamatkannya itu tidak hanya menolong pada saat genting, tetapi juga melimpahkan kebaikan kepada Bella dan keluarganya. Paulus menggambarkan bahwa kita dahulu mati karena pelanggaran dan dosa, serta layak menerima murka Allah. Namun Allah yang kaya akan rahmat telah menghidupkan kita bersama Kristus. Kasih karunia Allah bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari masa lalu yang kelam, tetapi juga untuk menyatakan kebaikan Allah yang tiada habisnya sepanjang masa. Kita adalah bukti hidup dari kemurahan hati Allah, dari kekosongan menuju kepenuhan, dari kematian menuju kehidupan, dari hukuman menuju anugerah. Sahabat, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan sekadar diselamatkan untuk bertahan, melainkan untuk menjadi cermin kasih karunia Allah. Kita hidup untuk memancarkan kemurahan Allah melalui sikap penuh syukur, tindakan kasih dan kehidupan yang penuh pengharapan. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih karunia yang telah dan terus dilimpahkan kepada kita, kita pun terdorong untuk memperlakukan sesama dengan belas kasih yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, status kami yang semula kami berada di bawah hukuman Allah, justru kami diangkat masuk ke dalam anugerah dan diperdamaikan. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami beroleh pendamaian hanya karena kasih karunia. Ajar kami ya Tuhan agar kami menghidupi anugerah, menghidupi kasih karunia itu dengan hidup, menunjukkan hidup yang mau berdamai satu dengan yang lain, hidup penuh belas kasih satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada sahabat YKB TV yang ingin didoakan, sila menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812 8188 9191 atau dapat menghubungi website kami di www.ykb-media.org. Kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Tuhan memberkati.